Tamat sudah karir Elkan di Timnas Indonesia. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk kepada pemain Ipswich Town, yaitu Elkan Baggett, yang mana dia tidak lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Dan Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia sudah mengkonfirmasi alasan kenapa dia tidak dipanggil. Dan ini alasannya juga cukup mengejutkan karena ini selaras ya dengan apa yang disebutkan oleh Pak Arya. Kita tahu Pak Arya Sinulinga selaku Exco PSSI menyebutkan bahwasanya salah satu penyebab kenapa Elkan Baggett nggak dipanggil ya karena Elkan masih fokus di klubnya. Dan itu juga disampaikan oleh Patrick Kluivert di YouTube-nya Timnas Indonesia bahwasanya penyebab Ragnar dan juga Elkan nggak dipanggil. Kalau Ragnar jelas karena masih ada virus yang ada di dalam tubuhnya. Baru sedangkan Elkan itu disebutkan bahwasanya Elkan tuh sempat dipanggil. Memang dibenarkan sama Patrick Kluivert. Saya sudah sempat ngobrol ya, katanya udah nelpon dengan Elkan untuk memanggil dia ke dalam timnas. Nah, kebetulan memang saat itu kan lagi jeda internasional. Nah, jeda internasional tapi di klubnya Elkan saat itu masih lanjut karena dia tuh di Liga 3 kan. Karena kalau di Liga 1, Liga 2 memang katanya off. Tapi kalau dari Liga 3 ke bawah katanya tetap lanjut. Nah, kebetulan klub yang dibela Elkan Baggett ini bermain di Liga 3, makanya masih lanjut. Nah, ditambah lagi kan Elkan nih lagi struggle banget untuk mencari tempat, ya mencari posisi lah, biar bisa dipercaya sama pelatih. Karena kebetulan dia udah lama cedera, jadi dia masih butuh menit waktu bermain ya, ditambah lagi juga butuh kepercayaan diri dan butuh kepercayaan pelatih. Makanya dia ngotot, udahlah aku nggak usah dipanggil ke timnas, aku mau fokus di klub. Salah enggak juga gitu ya kan, karena ini karir dia. salah juga karena kan jeda internasional, kecuali tadi alasannya cedera dan sebagainya. Apalagi ini kan jeda internasional yang mungkin bisa kita bilang sangat dibutuhkan mungkin Elkan. Apalagi yang paling apanya ini kan pelatih baru. Kita tahu pelatih baru ini masih meraba, jadi belum tahu, masih mau mengandalkan dengan pemanggilan sebelum-sebelumnya. Bahkan salutnya ke Patrick Kluivert, dia tidak memandang masalah daripada pemain itu dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Semua punya kesempatan yang sama. Nah, ketika diberikan kesempatan yang sama oleh Patrick Kluivert kepada Elkan, Elkan malah milih fokus ke klubnya. Dan juga nggak ada yang salah juga. Kenapa? Karena ya kita tengoklah pemain-pemain kita, kalau misalnya terlalu sering juga dipanggil timnas, terakhir berujung fatal, kehilangan tempat di klubnya. Contoh, Rafael Strijk seringkali dipanggil timnas. Nah, bedanya Rafael Strijk ini dipanggil bahkan di saat lagi bukan jeda internasional. Kayak contohnya ke AFF kan nggak masuk kalender FIFA, tapi ikut dia. Itu kesalahan kita juga sih, federasi kita sih sebenarnya. Maunya nggak usah dipanggil Rafael Strijk kemarin kan, tapi karena ada kali rasa haus AFF ya udahlah. Walaupun sebenarnya yang dipanggil pemain-pemain muda. Nah, baru juga kayak Nathan Chow, lebih sering Nathan Chow tuh tampil di timnas ketimbang tampil di klubnya. Nah, baru juga Marcelino sebenarnya rajin tampil di klubnya, tapi kan nggak di level seniornya, tapi masih di under 21-nya. Sama juga dengan Justin Abner, lebih banyak di akademinya ketimbang main di seniornya. Walaupun sering sekali dia beberapa kali ikut latihan dengan timnas seniornya. Tapi ya itu tadi guys, kalau aku ngelihatnya di sini, Elkan itu sebenarnya lebih pengen biar jangan kayak kawan-kawan yang lain dan juga bisa lebih fokus ke liga, fokus ke klubnya. Karena kalau udah fokus di klubnya, dia fokus improve diri, nanti kan Indonesia juga lah yang akan mendapatkan buahnya atau hasil lagi. Itulah mungkin yang dipersepsi seorang Elkan. Nah, ada dua juga kemungkinan. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, dia mungkin juga masih ada sakit hati. Kemarin nggak dipanggil waktu di Piala kualifikasi Piala Dunia gitu kan. Jadi semacam ingin balas dendam ya kan. Aku mau fokus di klub aja lah gitu. Dipanggil balik. Padahal nggak tahu itu udah udah bagus, Patrick udah manggil dia gitu kan, tapi mungkin dia karena masih ada rada-rada kesel gitu, terakhir nggak usah lah lagi kata dia, fokus di klub aja gitu. Tapi itu mungkin kayaknya kecil sih kemungkinan kayak gitu pemain diaspora kita. Kalau mungkin pemain kita kan kadang mau dia itu jual mahal gitu ya kan. Minta dibujuk gitu ya kan. Nggak tahu rupanya Patrick Kluivert ini kayaknya agak lebih tegas gitu kan, karena kebetulan tau lah dibilang kan, waktu Elkan udah datang di Bali, terus tiba-tiba dia ke Jakarta, orang ini udah di Bali gitu kan. Kan Patrick Kluivert sempat bilang, kenapa Elkan nggak dipanggil? Kan gitu. Karena
dia mau fokus di klub, dan kebetulan saat itu memang dia lagi butuh di situ. Nah sekarang dia nggak butuh lagi. Kenapa? Karena udah ada pemain yang ngisi posisi yang dia tempatkan, kata dia. Yang tempat biasa Elkan Bagot udah ada yang ngisi, dan itu juga punya kesempatan mereka, dan mereka menampilkan bahwasanya mereka layak untuk di situ. Nah ini kan semacam kode juga bahwasanya kayak waduh wassalam nih Elkan Bagot karirnya di timnas yang gitu di zaman era Patrick Kluivert. Tapi nggak tahu lah di era-era lain nanti kalau misalnya Patrick Kluivert dipecat, mungkin bisa jadi Elkan Bagot dipanggil lagi. Tapi kayaknya Patrick Kluivert udah kayak kesel juga nih kayaknya. Kalau misalnya lihat ya kan, karena dia bilang mau fokus di klub. Nah sedangkan sekarang ini udah selesai dia fokus di klubnya. Kan lagi jeda internasional dan betul udah habis musim gitu loh. Kan jadi menimbul lagi kita tanda tanya, ini kenapa sebenarnya gitu? Apa sakit hati kemarin Patrick Kluivert atau mungkin orang PSSI karena ditolak waktu bulan Maret? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Makanya ini sebenarnya Elkan ini enaknya ngomong juga, tapi salahnya Elkan nggak mau ngomong gitu kan. Tapi ya nggak masalah juga, bagus juga nih nengok Elkan yang selalu diem, senyap, nggak banyak nge-tweet minta maaf, buat story klarifikasi. Ya mantap lah, sebenarnya berkelas juga nih apa itu daripada si Elkan Bagot, terlepas daripada liburan ke Maldives-nya ya. Aduh, memang bercewek, memang kalau udah cewek ini racun dunia katanya, betul juga kadang ya kan. Kalau misalnya ceweknya membawa ke dalam keburukan, tapi kalau kebaikan ya tetaplah menjadi perhiasan dunia. Asik. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik guys. Jadi karena Elkan Bagot fokus di klub dan dia takut ya kehilangan tempat di klub, malah dia sekarang kehilangan tempat di timnas. Seperti itu guys. Jadi serba salah nih sebenarnya Elkan Bagot. Mungkin kalau di luar negeri hal-hal yang kayak gini mungkin dia biasa gitu kan, kayak Ben White gitu kan. Baru juga ada beberapa pemain yang mungkin nolak timnas mau fokus di klub, nolak timnas mau fokus di ini dulu, pemulihan cedera dulu atau gimana gitu. Mungkin adalah hal yang biasa gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya agak something wrong, karena memang kebetulan mungkin opini aku mungkin gara-gara ya stok kita kan terbatas gitu kan. Pemain-pemain diaspora kita juga memang banyak, tapi kan nggak sampai 2 tim gitu loh. Jadi ada 11 tim yang pertama yang jago, 11 timnya lagi kurang jago kan gitu. Jadi ya pengen lah supporter timnas itu melihat Elkan Bagot lagi, karena Elkan Bagot ini mau nggak mau mesti kita akui dia adalah pemain yang paling kita sayangi. Kenapa? Karena dia adalah pemain yang mau membela timnas Indonesia di saat timnas Indonesia lagi buruk-buruknya, lagi bawah-bawahnya. Di saat pemain lain belum ada yang mau dinaturalisasi, Elkan Bagot udah memilih Indonesia. Walaupun dia bukan naturalisasi ya, karena kebetulan dia punya kesempatan untuk bisa bela negara Indonesia. Seperti itu guys. Jadi apapun ceritanya kita ya doakan terbaik lah kepada Elkan Bagot. Kemudian dia juga di sini kalau kita lihat ya ada sebenarnya kelebihan dan kekurangan sih. Positif negatif lah ketika Elkan Bagot ini nolak timnas. Positifnya gini. Kita positifnya dulu ya. Positifnya dia kan fokus ke klub katanya. Nah, kalau fokus di klub kan siapa tahu nih dia fokus di klub, rutin dia bela klubnya, terus dapat tempat, dipercaya, terus tiba-tiba dipromosi, ditarik sama klub lain yang notabene lebih besar, contoh masuk ke Liga 2, udah main di Championship, tiba-tiba main konsisten lagi, tiba-tiba promosi ke Liga 1 dan tetap dipakai kayak Bang Jais kan, tetap dipakai dia di Liga Premier League. Nah, ketika dimain di Premier League bersama dengan klubnya, kan suatu kebanggaan juga nih bagi timnas Indonesia memiliki pemain yang bermain di liga teratas Premier League. Nah, seperti itu kan kita juga yang bangga jika ada pemain kita yang mentas di IPL. Nah, gitu. Tapi ada negatifnya. Negatifnya adalah ya disitulah dianggap tidak nasionalis. Karena kan nggak cedera, apalagi jeda internasional, bukan Piala AFF gitu loh. Jadi warga Indonesia pun kesel, ya kan? Ditambah lagi juga dianggap kayak ada ini macam apa nih perseteruan antara pelatih, pemain dan juga federasi. Karena kan udah selesai nih sekarang nih jeda internasional. Kenapa kok masih nggak dipanggil? Oke lah fokus di klub kalau bulan Maret kemarin karena klubnya main. Nah sekarang kan enggak. Terus kenapa? Nah, kan gitu. Itu jadi yang banyak spekulasi orang-orang di luar sana. Tapi apapun itu kita masih tetap menghargailah keputusan Elkan Bagot yang kontroversi ini. Bagi di Indonesia, mungkin kalau bagi di luar mungkin hal-hal yang biasa nih kayak gini gitu ya kan. Tapi aku masih teringat kata pelatih Ipswich Town itu saat itu, yang mana mengatakan bahwasanya Elkan Bagot ini dulu tuh dia bilang
punya potensi dan bisa berkembang. Apalagi di masa-masa muda kayak gini tuh punya potensi untuk berkembang pesat gitulah dia kan, biar matang lagi gitu. Tapi karena sering dipanggil timnas, kayaknya dia mungkin agak terganggu gitu perkembangannya di klub itu, kata pelatih Ipswich Town. Makanya bisa kita lihat juga banyak pemain-pemain kita yang kayak Rafael Strijk, baru juga pemain-pemain mentah lah yang masih muda, ya kan. Terus sering kali dipanggil timnas, terakhir malah mentok karirnya gitu kan. Masih syukur Elkan masih main di Liga 3 Inggris. Nah, tapi kalau Rafael Strijk udah Liga Australia terus jarang main lagi. Mau balik ke Belanda pun sulit nanti kan. Baru juga kayak siapa tadi, Nathan Chown, masih jarang bermain gitu kan. Kayaknya perlu juga nih Nathan Chown mengikuti jejak karir Elkan Bagat. Bukan untuk nolaknya ya, tapi untuk pindah ke klub yang lebih terendah divisinya. Kalau sekarang mungkin divisi 2, udah ke divisi 1 aja, Liga 1 gitu kan. Liga 1, sorry, Liga 3 gitu maksudnya kan. Tapi sering bermain, nah itu lebih baik sih menurut aku. Ada, memang kalau udah bahas Elkan Bagat ya, nggak ada habisnya. Serius, banyak kali apanya, kontroversinya ya kan, antara pihak yang mendukung untuk Elkan Bagat untuk berkarir fokus di klub, dan pihak yang mendukung yang menolak ya, kenapa Elkan Bagat itu bisa menolak timnas Indonesia. Seperti itu guys. Gimana menurut kalian guys tentang apakah karir Elkan Bagat sudah tamat di timnas Indonesia di zaman Patrick Kluivert? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.